Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Ulangan 8. Saya akan bacakan bagi setiap kita dari ayat 11 sampai ke ayat 18. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu, sapi, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perahumu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian dengan diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita pada hari ini bertema jangan lupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri kalau kita berkata hidup kita sedang berjalan baik-baik saja, hidup kita sedang berjalan mulus, usaha kita baik, kesehatan kita baik, keluarga kita baik-baik saja. Ada momen-momen tertentu Bapak Ibu Saudara, karena kesenangan yang ada, karena semuanya berjalan baik, sehingga melupakan Tuhan. Nah, ketika keadaan sulit, keadaan tidak baik-baik saja, ekonomi lesu, atau kita sakit, keluarga kita sakit, atau keluarga tidak baik-baik saja, itu ada kemungkinan baru kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dan ketika berkat itu datang, seringkali kita menjadi lupa kepada Tuhan. Nah, Ulangan di pasal 8 ayat 18 ini ingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya di dunia ini, semuanya itu berasal dari Tuhan. Termasuk kekuatan kita bekerja, sehingga kita dapat memperoleh berkat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah harus selalu mengingat, harus selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam kondisi apapun. Nah, kalau kita perhatikan, bangsa Israel juga mengalami hal yang serupa. Mereka berteriak kepada Tuhan saat berada di dalam perbudakan Mesir. Nah, mendengar seruan bangsa Israel, Tuhan membebaskan mereka dengan kuasanya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah mereka memasuki tanah yang berlimpah susu dan madu, yang terjadi adalah mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai berpaling kepada penyembahan berhala-berhala. Nah, dan kalau kita perhatikan di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara, ini adalah siklus yang sering terus terjadi. Nah, di dalam kehidupan manusia juga demikian. Siklus yang demikian juga sering kali terjadi. Ketika kita mengalami kesulitan, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita menangis, kita memohon kepada Tuhan. Tetapi ketika dalam kenyamanan, di dalam hidup yang baik-baik saja, ada momen-momen tertentu kita menjadi melupakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan memberikan peringatan ini supaya setiap kita tidak jatuh di dalam kesombongan, supaya kita tidak berpikir bahwa semua keberhasilan yang kita dapat, semua keberhasilan yang kita miliki adalah hasil usaha kita sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa sampai kita seringkali melupakan Tuhan? Nah, salah satu alasannya adalah
Karena keberhasilan dan kenyamanan itu bisa membuat kita merasa mandiri. Karena ketika kita nyaman, kita merasa tidak membutuhkan apa-apa, kita tidak membutuhkan pertolongan. Sehingga kita mulai berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua karena kerja keras dan kecerdasan kita sendiri. Kita anggap itu semua adalah hasil usaha kita sendiri. Padahal di dalam kenyataannya, setiap kita, apa yang kita lakukan, setiap napas yang kita hirup, setiap kesempatan yang kita dapatkan, dan setiap keberhasilan yang bisa kita raih, semuanya itu berasal dari Tuhan. Nah, ketika kita mampu menyadari ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi umat yang tetap rendah hati. Kita bisa menjadi umat yang senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, setiap kita perlu untuk belajar supaya kita dapat senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala musim kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita mengalami kenyamanan, kita menjadi umat yang melupakan Tuhan. Sehingga baik di dalam kesulitan maupun di dalam keberhasilan, senantiasa kita mengingat Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita tetap mengingat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan senantiasa dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ingatkan kepada setiap kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk setiap orang-orang percaya yang ada di dunia ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun supaya setiap kami ya Bapa, di dalam kehidupan kami memiliki kerendahan hati. Kami mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Kami mau izinkan Tuhan terlibat di dalam kehidupan kami. Kami mau izinkan Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur ada 2 saudara kita yang berulang tahun. Ada Bapak Angga Saputra dan juga Kevin Renaldo. Mari bersama kita berdoa. Bapak dalam surga, kami juga bersyukur untuk kedua saudara kami yang berulang tahun. Ada Bapak Angga dan juga Kevin. Kami berdoa ya Bapak, biarlah Engkau yang melihat kedua anakmu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin bagaimana perjalanan spiritual mereka bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang limpahkan kesehatan bagi mereka, bagi keluarga mereka. Engkau yang limpahkan kecukupan bagi mereka dan keluarga mereka. Engkau juga yang senantiasa memakai anak-anak-Mu supaya firman Tuhan dapat sungguh hidup di dalam diri mereka, dan mereka dapat memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah lingkungan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.